Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan 28. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Datanglah seorang wanita Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu para murid Yesus datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah wanita itu pergi, sebab ia mengikuti kita sambil berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba umat Israel yang hilang." Tetapi wanita itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata wanita itu lagi, "Benar Tuhan, tetapi anjing-anjing pun makan rema-rema yang jatuh dari meja tuannya." Bersabdalah Yesus kepadanya, "Hai ibu, sungguh besar imanmu. Terjadilah bagimu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah iman yang teguh. Bacaan Injil hari ini melukiskan tentang permintaan yang penuh iman dari wanita Kanaan kepada Yesus. Yesus mencobai wanita dengan menolak. Ia menguji iman wanita ini. Ketika wanita Kanaan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Yesus sama sekali tidak menjawab. Namun wanita Kanaan terus memohon, meminta, dan berharap kepada Yesus. Wanita Kanaan yang mendapat tantangan dari para murid Yesus yang mau supaya diusir saja, tetapi ia tetap setia menghadapi semua cobaan ini. Para murid berpikir sempit, hanya untuk kalangan mereka saja. Mata mereka tertutup untuk melihat karya dan perutusan Yesus bagi semua orang dan bagi segala suku. Wanita ini sungguh menjadi teladan bagi kita dalam hidup beriman. Kita seringkali merasa bahwa Tuhan seakan tidak mendengarkan doa-doa permohonan kita. Kita kadang cepat putus asa dalam beriman. Wanita Kanaan yang dianggap kafir memberi teladan bagi kita, agar kita tidak cepat putus asa bila merasa doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Tuhan. Kita hendaknya terus berjuang dan tetap teguh pada Tuhan, sebab bisa jadi Tuhan mendidik kita dan mau melihat apakah kita memohon dengan sungguh-sungguh. Permohonan yang teguh dalam iman pasti akan didengarkan dan dikabulkan oleh Tuhan. Wanita ini berasal dari suku Kanaan yang dianggap kafir dan hina oleh orang-orang Yahudi. Namun justru wanita yang dianggap kafir malah memiliki iman
yang mendalam akan Tuhan. Iman kepada Tuhan tidak memandang status hidup. Tuhan pun tidak mengabulkan doa seseorang berdasarkan status hidup, tapi pada iman dan kesungguhan jiwa si pendoa kepadanya. Saudara-saudari terkasih, kita kadang menghadapi tantangan, penderitaan, dan ujian dari Yesus. Dalam keadaan seperti itu, kita kadang kala tidak sadar bahwa ada orang yang dekat dengan kita dan yang selalu mendoakan kita. Dialah ibu kita. Injil memberikan inspirasi bagi kita untuk belajar berterima kasih kepada ibu, bapak, dan terlebih kepada Yesus. Kita diajak untuk tidak putus asa, berani menghadapi tantangan dan penderitaan. Yakinlah ketika kita berdoa dan berusaha dengan iman yang kuat, pasti akan ada hasilnya. Iman mendorong seseorang untuk memperjuangkan kebaikan tertinggi yang dapat diraih dari kenyataan yang terbatas. Iman memberi daya dorong untuk dapat mengatasi diri dan melintasi batas-batas kemanusiaan kita. Orang yang beriman teguh memandang sesuatu dari sisi positifnya. Bagaimana dengan iman kita? Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.